Pernahkah kalian menatap langit malam dan bertanya-tanya, dari mana asal semua benda langit ini? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, ketika belum ada bumi, bulan, atau bahkan matahari. Di salah satu sudut galaksi Bima Sakti, terbentang awan gas dan debu raksasa yang disebut nebula Surya. Menurut teori nebula Kan Laplace, awan ini perlahan runtuh karena gravitasinya sendiri dan mulai berputar membentuk cakram datar. Bagian tengah cakram memanas dan padat hingga terjadilah reaksi fusi nuklir. Lahirlah matahari, bintang pusat tata surya. Sementara di sekelilingnya, sisa gas dan debu saling bertumbukan dan menggumpal menjadi planetesimal, cikal bakal planet-planet. Matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya, bintang raksasa yang menjadi sumber utama cahaya dan energi bagi seluruh planet yang mengitarinya. Suhu di inti mencapai lebih dari 15 juta derajat Celcius, cukup panas untuk memicu reaksi fusi nuklir. Proses ketika atom-atom hidrogen bergabung, membentuk helium dan menghasilkan energi dalam jumlah luar biasa besar. Energi inilah yang memancarkan cahaya dan panas yang kita rasakan di bumi setiap hari. Diameter matahari sekitar 1,39 juta kilometer atau lebih dari 100 kali ukuran bumi. Masanya bahkan mencangkup hampir 99,8% dari seluruh massa tata surya. Karena itulah gaya gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga semua planet, asteroid, dan komet tetap berada pada orbitnya. Permukaan matahari tidak pernah tenang. Ledakan energi yang disebut flare dan aliran partikel bermuatan yang disebut angin surya terus memancar ke luar angkasa. Kadang-kadang aktivitas ini dapat memengaruhi sinyal satelit dan menimbulkan cahaya indah di langit bumi yang kita kenal sebagai aurora. Matahari dikelilingi oleh 8 planet yang membentuk tata surya. Setiap planet memiliki ukuran, warna, dan karakteristik yang berbeda. Namun semuanya bergerak teratur di jalur orbitnya masing-masing. Planet pertama adalah Merkurius, yang paling dekat dengan matahari. Ukurannya kecil dan permukaannya dipenuhi kawah seperti bulan. Karena tidak memiliki atmosfer tebal, suhu di siang hari bisa sangat panas, tetapi turun drastis saat malam. Selanjutnya, Venus, planet terpanas di tata surya. Atmosfernya sangat tebal dan penuh gas karbon dioksida, menciptakan efek rumah kaca ekstrim. Walau ukurannya hampir sama dengan bumi, suhu di permukaannya bisa mencapai lebih dari 460 derajat Celcius. Planet ketiga adalah Bumi, rumah bagi kehidupan. Jaraknya yang pas dari matahari membuat air dapat tetap berada dalam bentuk cair. Lapisan atmosfer bumi juga melindungi makhluk hidup dari radiasi berbahaya. Di sebelah bumi terdapat planet Mars. Planet merah yang kaya akan besi oksida. Permukaannya kering dan dingin, tetapi banyak misi luar angkasa meneliti kemungkinan bahwa Mars pernah memiliki air dan mungkin kehidupan di masa lampau. Setelah itu kita memasuki wilayah planet raksasa gas. Jupiter adalah yang terbesar di tata surya, dengan badai raksasa bernama Great Red Spot yang telah berputar selama berabad-abad. Saturnus terkenal dengan cincin indahnya yang tersusun dari jutaan partikel es dan batu. Lebih jauh lagi ada Uranus yang berwarna kebiruan dan berputar miring hampir sejajar dengan bidang orbitnya, seolah berguling mengelilingi matahari. Dan yang terakhir adalah Neptunus, planet biru gelap yang berangin kencang dengan kecepatan badai mencapai lebih dari 2000 km per jam. Dari 8 planet yang mengelilingi matahari,
Bumi memiliki keistimewaan tersendiri. Selain karena adanya kehidupan, bumi juga memiliki gerakan yang teratur dan memengaruhi segala hal yang terjadi di permukaannya. Gerakan pertama adalah rotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya. Rotasi ini berlangsung selama 24 jam menghasilkan pergantian siang dan malam. Saat satu sisi bumi menghadap matahari, sisi lainnya berada dalam bayangan malam. Selain berputar pada porosnya, bumi juga melakukan revolusi, yaitu gerakan mengelilingi matahari. Satu kali revolusi berlangsung selama 365 hari atau 1 tahun. Karena sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat, pergerakan ini menyebabkan pergantian musim di berbagai belahan dunia. Selama melakukan rotasi dan revolusi, bumi tetap berada pada jalur orbitnya yang hampir berbentuk elips, menjaga jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Jarak inilah yang disebut zona layak huni, karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin untuk air, tetap berada dalam bentuk cair. Jika kita lihat dari pandangan luar angkasa, posisi bumi berada di urutan ketiga dari matahari di antara Venus dan Mars. Planet-planet ini bersama bulan yang mengelilingi bumi terus bergerak dalam keseimbangan yang dijaga oleh gaya gravitasi matahari. Setiap putaran, setiap orbit, dan setiap perubahan posisi menunjukkan betapa teraturnya sistem ini. Sebuah harmoni alam semesta yang memungkinkan kita hidup dan berkembang di planet biru yang indah ini. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga memiliki satu satelit alami yang setia menemaninya. Bulan. Bulan adalah benda langit terbesar yang tampak di langit malam. Diperkirakan bulan berbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu ketika sebuah benda seukuran Mars menabrak bumi muda. Akhirnya sisa material dari tumbukan itu berkumpul dan membentuk bulan seperti yang kita lihat sekarang. Bulan bergerak mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 27 hari gerakan yang disebut revolusi bulan. Dalam waktu yang hampir sama, bulan juga berputar pada porosnya, sehingga wajah yang sama selalu menghadap ke bumi. Gaya gravitasi bulan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan di bumi. Salah satunya adalah pasang surut air laut. Ketika tarikan gravitasi bulan menarik massa air di lautan, menyebabkan permukaan air naik dan turun secara teratur. Selain itu, posisi bulan terhadap matahari dan bumi dapat menimbulkan gerhana. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, menutupi cahaya matahari sebagian atau seluruhnya. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan. Bulan juga membantu menstabilkan rotasi bumi, menjaga kemiringan sumbu tetap seimbang sehingga iklim di bumi tidak berubah secara ekstrim. Tanpanya, kehidupan di planet ini mungkin tidak akan seimbang seperti sekarang. Di tengah luasnya alam semesta, tata surya hanyalah satu titik kecil di galaksi Bima Sakti. Dan di dalam tata surya itu, bumi hanya satu planet kecil yang dipenuhi kehidupan, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan berbagi ruang dalam keseimbangan yang rapuh. Semua yang kita pelajari tentang matahari, planet-planet, bulan, hingga gerak bumi menunjukkan betapa teraturnya alam semesta ini. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya bergerak sesuai hukum alam yang luar biasa. Dari
rotasi yang menciptakan siang dan malam, revolusi yang mengatur musim, hingga cahaya matahari yang memberi energi bagi kehidupan. Semuanya adalah bukti betapa sempurnanya rancangan alam semesta. Maka, tugas kita sebagai penghuni bumi adalah menjaga rumah kecil ini agar tetap layak huni bagi generasi berikutnya. Karena di antara miliaran bintang di langit, sejauh ini hanya satu planet yang kita sebut rumah, yaitu bumi.